Kita lanjutkan kajian kita, keutamaan sholat subuh yang kemarin telah saya sampaikan sampai 4. Saya ulangi ringkas. Yang pertama, bisa kita sholat jamaah subuh ini menandakan kemenangan melawan setan. Yang kedua, selamat dari pipisan setan, kencingnya setan. Yang ketiga, disaksikan langsung oleh para malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Waktunya gantian. Yang keempat, dijamin masuk surga. Man sholal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang mengerjakan sholat 2 waktu, ditanggung masuk surga. Waktu dingin, waktu dingin. Ada 2 macam. Sholat dingin itu sholat subuh dan sholat asar. Ada yang menyampaikan sholat subuh dan sholat isya. Sedangkan yang kelima berada di dalam genggaman Allah, tanggungan Allah, lindungan Allah. Berdasarkan hadis Rasul Muhammad SAW, man shollas subha fahuwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bisyai' fayudrikuhu famaku finari janam. Siapa yang sholat subuh, maka ia berada di dalam tanggungan jaminan Allah. Maka janganlah mangkir dari jaminan Allah, yakni meninggalkan jamaah sholat subuh. Karena sebab apapun, lalu ia menangkapnya dan mendengarkannya atau menangkapnya dan mendengarkannya ke neraka jahanam. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini kalau kita ngajek kaki seperti ini, insya Allah Allah akan menjamin melindungi kepada orang yang selalu sholat subuh. Ini yang kelima. Yang keenam, akan mendapatkan barokah. Sesuatu apapun tanpa membawa barokah akan membawa kesengsaraan, kesesatan. Itu sering diajarkan sementing barokah. Rizki sidik ya ora apa-apa ning barokah. Barokah itu nyumprambai, nyukupi. Senajan kita sidik ning Allah memberikan barokah, itu akan memberikan ketenangan, kemanfaatan, keselamatan. Ini karo barokah. Kalau riwayat atau orang-orang yang pernah ngaji ke tempatnya wali, orang yang masak itu katakanlah hanya beras liter. Ning kok cukup digunakan untuk 5.000 orang. Nah, ini namanya nyumprambai. Walaupun kita rezeki kita ini hanya 100.000, tapi orangnya itu merasa cukup dan dicukupkan oleh Allah. Ini barokah. Sebagaimana Rasul itu mendoakan yang bunyinya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku karena mereka bangun atau sholat di awal pagi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini 5 macam keutamaan yang saya sampaikan, masih banyak lagi keutamaan-keutamaan. Antara lain kesehatan. Tadi pada awal sudah
Setan itu kalau orang tidur ada 3 bundelan. Kalau bundelan pertama bangun, melek, terus alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, hilang bundelan 1. Diteruskan dengan wudu, apalagi mandi. Bundelan kedua hilang. Terus berangkat ke masjid. Ini menghirup udara yang masih suci. Ini akan menambah kesehatan dari udara. Maka seringlah kita menghirup dari mulut, kita keluarkan melalui hidung. Begitu pula sebaliknya, dari hidung dindem di dalam perut, pernafasan, setelah tidak buat, kita keluarkan melalui sebaliknya, mulut. Ini akan bawa kemaslahatan baik paru-paru maupun yang lain. Dari segi olahraga kita berjalan. Ini dari segi lahiriah olahraga. Tetapi dari segi batiniah, orang yang datang ke masjid 1 langkah pahala, 1 langkah menghapus dosa. Bahkan dilipat gandakan dalam suatu riwayat, dilipat gandakan 10 pahala, 10. Kalau Allah menghendaki, itu amal baik bisa menjadi 700. Nih, akhirnya terus kita rukuk, sujud. Ini bukan seperti lahiriah jalan-jalan di Pancasila atau di jalan, tetapi ini adalah lahir dan batin. Kalau betul-betul kita hayati sholat khusyuk, sejak lahiriah kita rukuk. Ini kalau sempurna, perjalanan darah itu akan, otot-otot akan lemes dan seterusnya. Apalagi sujud, dari batiniah mendekatkan diri kepada Allah, mengakui kita ini lemah, maka sujud kepada Allah dibandingkan zat yang maha kuasa. Batiniahnya kita menyangkut kepada Allah, lahiriahnya kita olahraga. Begitu pula seterusnya, Masya Allah. Ini jalan atau dari rumah. Maka apabila rumahnya itu jauh dari masjid, itu pahalanya akan lebih besar. Karena langkahnya adalah lebih banyak. Sampai-sampai ketika pada waktu Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih bersama dengan sahabat, ada sahabat itu rumahnya jauh. Sampai-sampai para sahabat lain menyarankan untuk mencari tanah di dekat masjid agar tidak terlalu jauh. Karena sarannya itu banyak, sahabat-sahabat yang baik-baik, akhirnya dia pun akan mencari, siap akan beli di tempat yang dekat dengan masjid. Wis menyiapkan, katakanlah nanti karasane didol, arep golek sing lebih dekat masjid. Jadi masjid itu sebagai patokan. Nah, jangan sampai kita malah menjauh dari masjid. Ya. Maka sering terjadi polemik. Paling berat itu melangkahkan kaki itu kemana? Ke pasar penak, ke luar negeri Amerika penak. Tetapi paling berat itu adalah melangkahkan kaki ke masjid. Nih, akhirnya mendengar Rasul, akhirnya dipanggil. Apakah kalian akan mencari tanah di sebelah masjid? Iya Rasul, atas saran ini, agar kita bisa jamaah terus-menerus, maka saya akan mencari tanah dan nanti kita dirikan rumah di dekat masjid. Apa kata Rasul? Jangan dirawai, jangan, enggak perlu. Dengan rumahmu jauh seperti ini, pahalanya akan membawa barokah yang lebih daripada yang lain-lain. Ini kata Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita wajib bersyukur berkali-kali di mana saja, kapan saja, apalagi
diteruskan dengan bacaan Al-Quran, itu lain dari yang lain. Khairukum, sebaik-baik kalian, iku man ta'allama wa 'allamahu, orang yang ta'alim Al-Quran, jadi mengajarkan dan belajar Al-Quran. Saya sudah tua dan ini alasan macam-macam. Allah janjikan, siapa yang belajar Al-Quran itu janji Allah, yassarahu, Allah akan memudahkan. Mula sanjane tua, ayo iso. Itu yang akan memudahkan itu Allah, bukan ustaz, bukan sengajar, tapi Allah. Nah, maka dari itu, marilah kita optimis. Mumpung masih ada kesempatan, berkali-kali saya sampaikan, pernah sekali ada bapak kita yang waktu dulu sering ke tempat saya, katanya waktu masih dinas, kalau nanti sudah pensiun saya akan ikut ngaji, senom kita Indonesia, Mas Is gitu. Aku yo satu kali, dua kali, tiga kali, sampai saya hanya guyu-guyu wong enom kok arep ngandani wong tua wis. Akhirnya karena kebiasaan itu, akhirnya saya menjawab, saya doakan semoga bisa lulus pensiun dan nanti bisa untuk mengabdikan diri kepada Allah. Setelah pensiun dia ya masih tetap datang, katanya kok nek metu bengi watuk, metu apalagi udan dan seterusnya. Akhirnya mandang wis berkali-kali saya matur janjane insyaallah nek metu bengi watuk itu karena metunya itu kurang ada tujuan tertentu. Tapi nanti kalau dengan tujuan yang baik, insyaallah Allah akan memberikan kemudahan, memberikan kesehatan. Apa ngono Mas? Nggih Pak. Iya Pak. Akhirnya dia pun betul-betul ikut pengajian saat itu. Setelah 1 bulan berjalan 4 kali waktu itu, nah ini dia mengatakan benar Mas. Alhamdulillah sekarang malahan karena bertemu dengan teman-teman bisa guyu, bisa membicarakan, mungkin ada sesuatu bisa disampaikan. Dan ternyata isinya pun rohaniyah itu sangat menyenangkan. Jadi akhirnya merasakan. Maka dari itu marilah kita bersama, nek dipikir yo enak-enak turu, kelonan, selimute kandel, tetapi ternyata kita ini punya tanggungan sampai di akhirat. Maka alhamdulillah walaupun dalam keadaan apapun, ternyata pengajian pun juga bisa untuk berjalan dengan baik. Berkali-kali saya matur, saya ini ditugasi Allah hanya ajak-ajak, ora iso maringi pitutuh. Maka dari itu, fama yahdillah sing sapa wae dikendaki Allah menjadi baik, ya dengan diajak itu senang. Senang orang ngomong tok, aku jane ya seneng, aku jane seneng mengikuti. Mengikuti kok ngalami angel, tekun. Insyaallah kalau kita berturut-turut. Karena apa? Amal yang baik di sisi Allah adalah dawamuha, ajeke. Saiki age krungu atau age petuk, oh kuwi to sing jenenge Pak Is. Sesuk meneh oh kuwi. Sesuk meneh rada ngerti, nek ngerti dalan wis takon. Akhire sesuk petuk meneh. Akhire dadi kulino. Nek kulino dadi kenil. Quran nggih ngoten. Pertama kali wah tulisannya kok angel ngene wis macem-macem. Sesuk meneh. Terus sesasi engko dadi kenal. Nah wis kenal engko dadi klangenan. Enek ngomah rega sithik Al-Qur'an, lega sithik Al-Qur'an, bar subuh Al-Qur'an, bar zuhur Al-Qur'an. Itu nek wis kenal akhirnya dadi ketagihan. Maka dari itu sekali lagi saya hanya ditugasi untuk mengajak
Mau untuk diri sendiri, tidak mau juga untuk diri sendiri. Mumpung masih ada kesempatan. Sing nom belum tentu. Saudara dekat kita sebelah masjid isin nom dipanggil oleh Allah. Agar tidak gelo kelak di yaumul akhir di ono kuburan. Ini dinas dalam Al-Quran, bukan dari saya. Orang ada di dalam Al-Quran itu minta dikembalikan lagi. Akan digunakan berapa umur yang diberikan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Harta benda yang saya miliki akan saya gunakan sebaik-baiknya untuk Allah. Bukan untuk orang lain, tapi untuk Allah. Dan seterusnya. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama. Umur ini tidak bisa kita tentukan, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita ketahui. Karena ini barang gaib yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita kelak di sisi Allah tidak mengalami kegelaan apa sebenarnya. Nah, ini Allah mari kesempatan ini emas bagi kita orang-orang yang beriman untuk kita gunakan untuk sebaik-baiknya, dan semoga sampai akhir hayat kita pun selalu berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ay husnul khotimah. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad